Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Saya Ahmad Syarif Hidayatullah beserta anggota kelompok saya, Justin Leonhard Winardi, Jesse Ivana Evangeline, dan Nadia Dwiyanti Marito akan mempresentasikan dari tugas besar satu. Tugas besar satu yaitu adalah dokumen utama dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor. Dokumen utama. Dalam dokumen utama terdapat invoice. Invoice adalah dokumen atau surat tagihan yang diterbitkan oleh eksportir dan ditunjukkan kepada importir. Tujuan atau manfaat dari invoice adalah memudahkan kedua belah pihak dalam mengecek barang yang terikat dengan jumlah barang, ukuran barang, harga, data pengekspor, dan data pengimpor. Nah, yang kedua ada packing list. Dokumen yang dikeluarkan atau dibuat oleh pihak eksportir atau importir yang data-data di dalamnya berisi tentang nama barang yang akan diekspor atau import, data di dalamnya jika nama barang yang diekspor atau diimport lebih dari satu, biasanya diuraikan atau di breakdown berdasarkan nomor HS atau Harmonized System Codes. Selanjutnya ada Bill of Lading, disebut juga consignment. Adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau agennya, yang berfungsi sebagai tanda terima barang telah dimuat ke dalam kapal, juga sebagai bukti kepemilikan barang. RW Bill atau AWB pada dasarnya sama dengan BL, hanya saja angkutannya melalui udara. Selanjutnya ada polis asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen yang menjamin barang yang telah dikirim, yang akan dikirim. Biasanya barang dengan risiko tinggi seperti elektronik memakai polis asuransi agar menjamin keselamatan barang saat sampai di port of destination. Beberapa incoterms juga melibatkan asuransi di dalamnya seperti CIF dan CIP. Selanjutnya ada shipping instruction. Shipping instruction adalah dokumen yang menyertai sebuah transaksi pengiriman yang merupakan pemberitahuan pengiriman dari agen atau pengiriman untuk airlines. Agen atau pengirim harus menyerahkan shipping instruction kepada pihak airlines. Fungsi shipping instruction adalah sebagai tanda bukti bahwa agen atau pengirim telah melakukan reservasi dan konfirmasi mengenai jenis dan jumlah barang secara rinci kepada pihak airlines. Jika ternyata ada yang salah, maka pihak airlines berhak mengajukan keberatan kepada agen atau pengirim tersebut. Lalu ada PIB atau pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan ekspor barang adalah dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahu pelaksana ekspor barang yang dapat merupakan tulisan di atas formulir atau media elektronik. Selanjutnya ada NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Nota Pelayanan Ekspor adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PIB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pembuatnya ke sarana pengangkut. Oke, yang terakhir ada delivery order atau DO yang merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pihak shipping atau forwarder kepada shipper sebagai tanda bukti pengambilan kontainer kosong dan atau tanda bukti pengiriman barang dari gudang shipper ke UTPK atau warehouse. Selanjutnya ada dokumen tambahan. Yang pertama ada Certificate of Origin atau COO atau SKA yang merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral, serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu. Wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dihasilkan
dan atau diolah di Indonesia. SKA preferensi. Jenis dokumen SKA dengan fasilitas preferensi yang diterbitkan oleh negara atau kelompok negara tertentu bagi produk-produk yang memenuhi syarat berasal dari suatu negara dalam bentuk penurunan atau pembebasan tarif bea masuk. Yang tergolong dalam jenis SKA preferensi ini adalah Form A, Form D, Form E, Form AK, Form IJEPA, Form Handcraft Product, dan Form ICT. Dan SKA non-preferensi. Jenis dokumen SKA ini berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang yang diikut sertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki negara atau kelompok negara lain tanpa mendapat fasilitas penurunan atau pembebasan bea masuk negara tujuan. Contohnya ada Form B, Form Coffee ICO, atau Form K, Form Tekstil Produk TP, dan lain-lain. Sales contract. Sales contract adalah hasil korespondensi dan negosiasi yang disepakati kemudian dituangkan dalam purchase order atau PO, sales contract atau performa invoice atau PI. Ketiganya memuat klausul rincian barang yang dipesan meliputi nama atau jenis barang, spesifikasi atau permintaan khusus, harga, kuantitas, informasi pengiriman, informasi pembayaran, dan informasi lainnya. Yang selanjutnya adalah Phytosanitary Certificate. Phytosanitary Certificate merupakan suatu dokumen mutlak pada proses ekspor-impor apabila negara tujuan mempersyaratkan. Dokumen ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis, dan jumlah kemasan, nama pengirim dan penerima, dan lain sebagainya. Balai Besar Karantina Pertanian merupakan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan PC ini kepada eksportir dan importir. Selanjutnya adalah Fumigation Certificate. Fumigation Certificate adalah surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengasapan atau fumigasi terhadap barang ekspor yang bersangkutan. Sertifikat fumigasi ini biasanya diminta buyer untuk hasil-hasil kerajinan tertentu, misalnya rotan. Nah, yang kedua ini adalah pengelompokan barang ekspor berdasarkan Kemendak nomor 13/Stripdak/per/3/2012 atau ketentuan umum di bidang ekspor. Yang pertama ini adalah ketentuannya, pengelompokannya adalah barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor adalah semua jenis barang yang termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang, kecuali bahan galian golongan C, selain pasir, tanah, dan topsoil yang dilakukan verifikasi produk. Dasar penetapan bebas ekspor ini untuk mendukung ekspor melalui yang pertama itu membuka akses pasar, yang kedua meningkatkan daya saing, yang ketiga peningkatan diversifikasi. Yang kedua ini adalah barang diawasi ekspor. Yang pertama itu ada kopi, produk kehutanan atau kayu, rotan setengah jadi yang berasal dari budidaya. Yang keempat, intan. Selanjutnya prekursor, timah batangan, binatang jenis lembu hidup atau seperti bibit sapi, sapi bukan bibit atau kerbau. Selanjutnya adalah kulit buaya, binatang liar dan tumbuhan alam yang termasuk dalam APP3 CITES. Yang selanjutnya adalah anak ikan dan ikan Napoleon, urase, benih ikan bandeng, inti kelapa sawit, minyak dan gas bumi, biji perak, emas, pupuk urea, sisa dan scrap yang berasal dari besi dan baja, stainless steel, tembaga, kuningan, aluminium, atau khusus yang berasal dari Batam. Selanjutnya yang terakhir adalah sarang burung walet. Dasar penetapan dibatasi ekspor ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, menjaga kelestarian alam, dan ketentuan nasional, meningkatkan nilai tambah. Yang selanjutnya adalah barang dilarang ekspor. Barang yang dilarang ekspor itu adalah ada anak ikan dan ikan arwana atau benih sidat di bawah 5 mm, ikan hias air tawar atau jenis Botia macaratus,
15 cm, kertas, udang galah di bawah 8 cm, udang Paneidae, induk dan calon induk. Yang selanjutnya adalah rotan asalan setengah jadi yang berasal dari hutan alam, kayu bulat, BBS, bantalan rel kereta api, pasir jenis alam, silika, kuarsa dan laut, tanah jenis liat, diatomea, dan topsoil. Yang selanjutnya adalah biji timah dan konsentratnya, abu dan residu, amang plant, dan tinslak atau tailing. Selanjutnya adalah batu mulia selain instan, rubir, safir, dan jamrud, karet bongkah, kulit mentah, piglet wet blue dari binatang melata, kecuali kulit buaya wet blue, scrap atau besi atau baja atau keci dari Pulau Batam, binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi dalam APP 3 CITES. Yang terakhir adalah barang kuno. Dasar penetapan barang dilarang ekspor ini adalah untuk menjaga kelangkaan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga barang yang bernilai sejarah. Ya. Sekian dari presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Ahmad Syarif. Ya, baik, sekian kiranya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.